Sementara itu, pemerintah pastikan retret kepala daerah akan menggunakan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas. Kegiatan ini pun dipastikan berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Soal retreat, jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah, banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah, sekarang diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di daerah Magelang nanti. Jadi sebanyak 242 kepala daerah terpilih hari ini akan menjalani cek kesehatan sesi kedua di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Kepala daerah terpilih yang mengikuti sesi hari kedua ini berasal dari wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Sejumlah kepala daerah terpilih dari wilayah Indonesia Tengah dan Timur sudah berdatangan di gedung Kemendagri Jakarta. Pemeriksaan kesehatan hari kedua ini juga akan digelar 3 sesi, yakni sesi pertama pukul 8 hingga 10 pagi, sesi kedua pukul 10 hingga 12, dan sesi ketiga pukul 13 hingga 15. Registrasi dan pemeriksaan kesehatan merupakan rangkaian dari pelantikan kepala daerah terpilih yang akan digelar pada 20 Februari nanti di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan untuk mengetahui jelas jalannya pemeriksaan kepala daerah terpilih pada hari kedua, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Ya, halo Hamzah, siapa saja kepala daerah yang hari ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan? Ya, Cikal, Galuh, dan juga pemirsa, hari ini di hari kedua cek kesehatan bagi para kepala daerah terpilih. Maksud kami ini ada sekitar 242 kepala daerah terpilih yang nantinya dijadwalkan untuk melakukan cek kesehatan di kantor pusat Kemendagri. Saat ini kami sudah berada di salah satu gedung di kantor Kementerian Dalam Negeri, yaitu gedung F, yang nantinya para kepala daerah ini akan melakukan cek kesehatan di lantai 2. Nantinya juga sekitar 242 kepala daerah terpilih ini melakukan cek kesehatan terkait dengan tekanan darah, gula, dan juga kolesterol. Hal ini merupakan pemeriksaan kesehatan dasar yang nanti akan dilakukan, karena sebetulnya untuk cek kesehatan secara mendalam ataupun medical check up ini sudah dilakukan di daerahnya masing-masing, sehingga ini hanya menjadi salah satu syarat untuk para kepala daerah terpilih melakukan cek kesehatan di Kemendagri. Selain itu, Kemendagri juga menyebut bahwa cek kesehatan yang dilakukan langsung di gedung ataupun kantor pusat Kemendagri ini dilakukan sebagai salah satu juga bentuk untuk memberikan arahan kepada semua kepala daerah terpilih terkait dengan nantinya pelantikan yang akan dilakukan pada 20 Februari 2025 mendatang. Nantinya pemeriksaan kesehatan bagi kepala daerah ini akan dilakukan bagi kepala daerah dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu,
akan dibagi menjadi tiga sesi cek kesehatan ini, yaitu di jam 8 hingga jam 10, kemudian jam 10 hingga jam 12, dan yang terakhir itu di jam 1 siang hingga jam 3 sore. Nantinya sebelumnya juga Cikal, Galuh dan juga pemirsa bahwa kami menerima informasi bahwa pada hari kemarin ini masih ada sekitar 24 kepala daerah terpilih yang masih belum melakukan cek kesehatan langsung di gedung Kemendagri. Dan nantinya di hari kedua ini kami akan memantau siapa saja kepala daerah yang kemarin belum hadir dan akan melakukan cek kesehatan di Kemendagri. Kemudian terkait dengan arahan pelantikan juga ini disampaikan oleh Kemendagri akan dilakukan pada hari Selasa 18 Februari 2025 dan gladi bersih pelantikan akan dilakukan pada 19 Februari 2025 dan nantinya akan melakukan pelantikan di istana pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Galuh. Ya, baik. Terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya pemirsa, menjelang pelantikan 20 Februari nanti, ratusan kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa menjalani pemeriksaan kesehatan sesi pertama di Kemendagri. Ya, usai dicek, para kepala daerah terpilih mengaku kesehatannya sudah memadai. Rano Karno atau Sidul hadir tanpa didampingi pasangannya Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang akan menyusul untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di hari kedua pada hari ini. Hasil pemeriksaan kesehatan Rano Karno yang meliputi pengecekan tekanan darah, diabetes, hingga asam urat dan kolesterol dinyatakan dalam kondisi baik dan tidak ada yang berlebihan. Alhamdulillah tadi semua alhamdulillah cukup bagus lah. Tapi yang tadi yang ngecek saya kaget juga. Bang, emang umur udah 64, gue udah tua juga. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja sih. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Deddy Mulyadi hadir di Kemendagri pada sesi kedua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari mendatang. Deddy mengaku tidak mempunyai persiapan khusus untuk melakukan tes kesehatan karena ia telah menyertakan medical check-up dan hasilnya sehat. Kita ini kan bukan mempersiapkan pelantikan, yang kita persiapkan adalah ketika jadi gubernur. Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan. Saya udah beberapa kali dilantik, jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah sekarang dilantik lagi jadi gubernur Jawa Barat. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Sementara pasangan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak hadir pada sesi ketiga agenda pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih pada Minggu siang kemarin. Mereka kompak mengenakan pakaian bernuansa putih. Kofifa Emil mengaku tidak khawatir dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, serta kolesterol dan asam urat. Saya bersama Mas Emil baru saja mengikuti tes kesehatan terkait dengan pertama tensi, kedua gula darah, ketiga kolesterol. Biasa kawan-kawan, saya rasa kita harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dan biasa saya juga kemana-mana pergi, saya membawa alat tes yang memang dimungkinkan kita bisa cek kondisi kesehatan kita masing-masing. Insya Allah ini awal yang baik untuk saling melakukan deteksi dini dari proses penguatan kesehatan fisik ya bagi calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih yang insya Allah tanggal 20 akan dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan mendasar, para kepala daerah terpilih beserta wakilnya akan diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 dan gladi bersih pelantikan pada 19 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta.